Suara tawa terdengar di antara hembusan angin. Namun mereka tetap membaca tanpa menghiraukan suara itu. Langit yang tadinya cerah berangsur-angsur gelap. Suara itu terdengar lagi dan kini semakin jelas. Jantung mereka berdegup kencang, keringat bercucuran. Padahal hawanya dingin kala itu. Terakhir ditutup dengan mereka membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Pergi. Suara itu terdengar berat dan semakin dekat, seolah-olah di samping mereka. Angin terus berhembus, namun hawa terasa gerah. Peluh menetes dari dahi mereka. Nafas mereka memburu seiring detak jantung mereka yang tak beraturan. Selesai sudah mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semua tampak ngos-ngosan. Fajar lalu mengangkat ember berisi air ruqyah itu, lalu menyiramkannya ke arah darah dan sesajen itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah kalian wahai jin-jin jahanam. Serunya lantang saat menyiramkan semua sesajen itu dengan air ruqyah. Dilanjutkan dengan menyiramkan air sedikit demi sedikit mengelilingi rumah itu. Namun tak terputus alirannya. Fajar terus mengitari rumah itu sambil membawa ember berisi air dan tiba kembali di titik awal, tempat sesajen itu. Tiba-tiba suara pekikan, teriakan-teriakan terdengar seperti kesakitan, lalu samar-samar menghilang. Angin berhembus pelan, suasana kembali terasa normal. Mereka pun bergegas kembali menuju ke rumah. Terduduk di teras menenangkan ketegangan dan degup jantung yang tak beraturan. Gila, baru beberapa jam loh kita di sini, belum juga 1 malam. Gama menggelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Itu baru kerucunya, Gam. Yang tadi itu belum ada apa-apanya dengan yang akan kita hadapi nanti, sahut Fajar menimpali. Kini aku baru paham dengan nasihat-nasihat Kiai. Kita tidak boleh goyah menghadapi mereka. Sepertinya kedepannya kita harus membiasakan diri, ucap Siska. Iya kak, baru kali ini rasanya aku mendengar suara-suara itu. Itu baru suaranya, belum wujudnya, ujar Ruri menyambut. Yang kita hadapi ini bukan sembarangan orang. Kita harus betul-betul teguhkan iman. Kapan saja mungkin kita bisa kena santet. Hati-hati menerima makanan dan minuman dari warga sini, ujar Fajar lagi. Ya udah, ini udah jam 5. Kita beres-beres dalam rumah dulu. Listrik kita putus. Kalau keburu malam nanti susah gak ada penerangan, ucap Siska. Mereka semua bangkit beranjak dari tempat duduk masing-masing. Mereka segera bergegas bersih-bersih bagian dalam rumah. Gama Fajar membersihkan sarang laba-laba yang memenuhi setiap sudut ruangan. Sementara Ruri mengelap debu-debu di perabotan. Siska menyapu dan mengempel lantai. Setelah siap membersihkan sarang laba-laba, para pria pun mulai mengambil kayu bakar samping rumah untuk diangkat ke dapur. Dilanjutkan dengan Siska dan Ruri yang mencuci alat masak dan piring-piring yang sudah berdebu. Mereka juga membuat api di halaman sekalian membakar sampah-sampah. Juga asapnya berguna untuk mengurangi nyamuk-nyamuk. Hari sudah semakin gelap. Siska di dapur memasak nasi sambil menunggu maghrib. Sementara Ruri menyiapkan tempat tidur, mengganti spray dan sarung bantal. Untung saja lemari mereka tidak bersarang tikus atau rayap. Jadi pakaian yang mereka tinggalkan masih bersih dan layak pakai. Bu Nuri rajin menata pakaian di lemari. Tak lupa pula menggantungkan kapur barus warna-warni di setiap lemarinya. Suara alarm azan maghrib berbunyi dari HP mereka secara bersamaan, yang artinya sudah masuk maghrib. Mereka lekas beribadah seperti biasa diimami Fajar. Kemudian setelah itu mereka mengisi perut yang sudah keroncongan. Sementara itu di tempat lain, seorang pria terbatuk-batuk sambil memegang dadanya. Darah segar keluar dari mulutnya. Sial,
Kenapa dadaku terasa sakit sekali? Ujarnya sambil memegangi dadanya yang terasa nyeri. Mereka kembali lagi. Kali ini sepertinya mereka tidak bisa kita anggap sepele. Sepertinya kita harus menunda rencana kita untuk menculik 2 gadis itu. Ujar seorang nenek-nenek yang berjalan memasuki ruangan itu. Tubuhnya yang bungkuk perlahan-lahan tegak. Begitu juga kulit-kulitnya yang kendur kembali mengencang. Dia perlahan-lahan berubah menjadi wanita cantik. Apa tujuan mereka kembali lagi? Tanya pria itu sambil memegangi dadanya. Entahlah. Gadis bernama Siska itu bilang ingin mengunjungi rumah dan lahan milik orang tuanya. Tapi sepertinya dia bukan gadis biasa. Sebaiknya kita biarkan saja dulu. Jangan terlalu terburu-buru. Aku tidak mau 2 persembahanku melarikan diri lagi. Sudah bagus mereka kembali. Kita tak susah-susah menangkap mereka. Ucap wanita itu sambil tersenyum mengerikan. Pengikat yang kubuat untuk mereka, tapi malah bisa dihancurkan dengan mudah. Baiklah. Sementara ini aku suruh anak buah saja mengawasi mereka. Kalau mereka macam-macam, aku sendiri yang turun tangan. Ujar wanita itu lagi. Nyai Anggi memberikan segelas air yang sudah dibacakan mantra pada lelaki itu. Dengan cepat lelaki itu pun meminum. Seketika tubuhnya menjadi pulih. Sementara itu di rumah Siska. Hari sudah mulai gelap. Penerangan mereka hanya dari lampu teplok yang sebelumnya sudah ada di rumah Siska. Lampu itu sengaja dibuat oleh ibunya untuk keadaan saat mati listrik. Untungnya minyak tanah masih banyak tersimpan di dapur. Sepertinya besok kita harus kembali ke kota untuk mengurus pembayaran dan pemasangan listrik di rumah ini, kata Siska. Tapi Kak, sebaiknya kita ke rumah Pak Kadir dulu untuk melaporkan kedatangan kita, sahut Ruri. Iya benar, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebelum ke kota, pagi besok kita ke rumah Pak Kadir dulu. Sehabis sholat isya, mereka memutuskan untuk istirahat. Sis, Ri, kalian istirahat saja di kamar. Aku sama Fajar akan bergantian berjaga, ucap Gama. Iya, kami akan jaga malam ini. Lagian motor di luar. Aku sama Gama akan tidur di teras saja, sambung Fajar. Iya, makasih ya Gam, Jar, ucap Siska. Siska dan Ruri pun bergegas masuk ke kamar untuk tidur dan istirahat. Sementara Fajar dan Gama memilih mengembang tikar di luar. Bukan apa-apa, tapi selain untuk berjaga-jaga, karena motor pun mereka taruh di luar. Juga untuk menjaga adab, bagaimanapun mereka bukan murimnya. Meskipun sudah bersahabat sejak lama, tetapi mereka harus tetap punya batasan. Malam itu pisau dan yang lainnya sudah dipersiapkan. Jaga-jaga kalau ada penyerangan. Gama dan Fajar memilih memasang api unggun di halaman, karena malam itu hawanya semakin dingin. Mereka tidur memakai sleeping bag yang mereka beli di toko peralatan pendakian kemarin. Jar, lu duluan tidur, biar aku yang jaga duluan. Nanti jam 1 aku bangunin, seru Gama. Iya, memang udah ngantuk juga nih, sahut Fajar sambil menutup mulutnya karena menguap. Meskipun masih jam 9 malam, tapi ia benar-benar ngantuk. Fajar memilih langsung tidur, masuk ke dalam sleeping bag seperti kepompong. Sementara Gama duduk di samping tubuh Fajar dan memainkan game di gawainya. Untunglah tadi mereka menyiapkan power bank untuk berjaga-jaga. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara binatang malam berbunyi. Jam demi jam pun berlalu, tidak ada yang aneh malam itu. Sampai pukul 1, Gama langsung membangunkan Fajar yang terlelap sejak tadi. Kini gantian Fajar yang berjaga. Untungnya malam ini lancar tanpa gangguan. Alarm azan subuh berbunyi. Siska terbangun dan juga segera membangunkan Ruri. Pagi itu udara benar-benar menusuk tulang.
Beda sekali dengan di kota yang mereka tinggali selama ini. Gama tetap meringkuk, tak bergeming. Ini anak memang benar-benar susah banget dibangunin, batin Fajar. Tak lama Fajar membawa air dalam gelas, kemudian mencipratkan air itu ke wajah Gama. Gama langsung kegelagapan. "Bangun woi, udah subuh ini," kata Fajar lagi. Mereka pagi itu melaksanakan ibadah seperti biasa. Setelah itu Siska langsung ke dapur menyiapkan air teh hangat untuk kedua temannya itu. Dan setelah itu menyiapkan sarapan dibantu oleh Ruri. Pagi itu diwarnai dengan candaan dua laki-laki yang masih bersepupu itu. Tak lama Siska dan Ruri membawakan nasi beserta telur dadar dan tak lupa juga rebusan daun singkong yang mereka petik di belakang rumah Siska. Menu yang sederhana, tapi cukup nikmat mereka rasa. "Kita laporan dulu, baru ke kota urus masalah listrik. Sekalian mau belanja juga," kata Siska. Dibalas anggukan oleh mereka, Gama, Fajar, dan Ruri. Pagi itu mereka bersiap-siap untuk menuju rumah Pak Kadir. Setelah menutup pintu, Siska ingat kunci pintu mereka rusak karena kejadian tempo hari. Ya sudahlah, nanti sekalian beli kunci di kota, pikirnya. Mereka melajukan motor menuju rumah Kadis Kadir. Di sepanjang perjalanan, mereka berpapasan dengan penduduk yang hendak pergi ke kebun dan sawah mereka. Melihat itu, Siska teringat akan sawah ibunya. Dulu mereka meninggalkan kampung ini saat padinya belum berbuah. Alasan itu juga nanti yang akan digunakannya untuk melapor ke Kadis Kadir, bahwasanya dia kembali karena ingin melihat keadaan sawah dan rumah milik ibunya. Setelah beberapa menit naik motor, tibalah mereka di persimpangan dekat surau itu. Di persimpangan itu, rumah-rumah penduduk mulai tampak berdekatan. Ada warung juga di sana. Ya, Siska ingat dulu ibunya ingin berbelanja ke warung itu, namun tak pernah kembali lagi. Warung itu buka seperti biasa. Beberapa ibu-ibu lain juga berbelanja seperti biasa. Siska sengaja tak menyapa mereka. Setelah ingat dulu bagaimana warga sini seperti terkesan tak peduli atas hilangnya ibunya. Motor mereka belok ke arah rumahnya Pak Kadir. Gerbangnya terbuka. Terlihat Mang Mamat sedang menyapu halaman rumah. Dan Pak Kadir sedang menyeruput kopinya di bangku teras rumahnya. Melihat kedatangan mereka, Pak Kadir seperti tak terkejut. Dia terus menatap mereka tajam. "Assalamualaikum, Pak." Siska mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," balas pria itu dingin. "Ada perlu apa, Siska? Kamu kembali setelah 2 tahun pergi. Bahkan pun kamu tak melapor kepindahan kamu," cecar Kadir langsung tanpa basa-basi. "Maaf Pak, kedatangan saya kemari ingin melapor bahwasanya saya, adik saya, dan 2 teman saya ini sementara ini tinggal di rumah saya yang dulu. Adapun maksud dan tujuan saya kemari ingin mengecek lahan sawah dan rumah peninggalan ibu saya. Rencananya kami di sini hanya kurang lebih sebulan saja. Setelah itu kami kembali ke kota," jelas Siska dengan sopan. Tapi hatinya dongkol sekali melihat pria itu. "2 temanmu yang laki-laki ini juga tinggal di sana?" cecar Kadir lagi. "Iya Pak," jawab Siska lagi. "Maaf, saya tidak bisa mengizinkan kalau 2 temanmu ini tinggal bersama dengan kalian di satu atap." "Enggak Pak, saya dan adik saya perlukan mereka. Kami takut orang-orang itu datang menculik kami. Itu sebabnya saya minta tolong ke Gama dan Fajar untuk menjaga kami selama di sini," jawab Siska tegas. Sebenarnya rencana awal mereka, Gama dan Fajar akan tidur di surau saja. Tapi setelah kejadian sore itu, mereka semakin waspada dan sebisa mungkin jangan terpisah. Ya kalau takut, ngapain kembali ke kampung ini? Kalian belum menikah, masa mau tinggal satu rumah? Kalau mau suruh temanmu tuh tinggal di surau. Kalau tidak,
Silakan pergi dari kampung ini. Sudah ya, saya mau ke kantor. Saya sibuk. Pak Kadir pun bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Siska dan yang lainnya. Senyum licik terlukis di wajah pria jangkung itu. Tak tunggu aba-aba, mereka berempat pun langsung pergi dari rumah itu. Mereka pun pergi menuju kota kecil yang masih satu kabupaten dengan kampung itu. Selama berkendara, mereka diam satu sama lain, memikirkan masalah tadi. Kalau tinggal di surau, nanti Siska dan Ruri pasti diincar mereka. Sedangkan mereka berdua tidak diizinkan tinggal di rumah itu. Sebenarnya itu juga gak salah. Mereka memang tak boleh tinggal satu atap, karena mereka bukan murim. Bagaimanapun mereka lelaki normal. Tidak baik tinggal dengan lawan jenis dalam satu atap, pikir Gama dan Fajar. 45 menit berlalu. Tibalah mereka di kota. Siska dan Ruri pergi ke kantor PLN untuk mengurus kelistrikan. Sementara Gama dan Fajar pergi berbelanja logistik. Mereka berpisah dan akan bertemu lagi di warung bakso rencananya. 1 jam berlalu. Setelah membeli semua yang dibutuhkan, mereka berkumpul kembali di warung bakso itu. Siska lalu memesan dan tak lama mereka pun mulai menikmati bakso pesanan mereka masing-masing. Gimana nih? Apa kami sebaiknya tidur di surau aja, sesuai rencana awal? Kata Fajar membuka percakapan. Siska terdiam, memikirkan bagaimana jika Kades Kadir sengaja mengatakan itu karena memang ingin memisahkan mereka. Bagaimana jika saat Gama dan Fajar tidur di surau, mereka malah diculik? Takutnya yang datang bukan hanya 1-2 orang. Bagaimana jika yang datang puluhan orang, seperti yang dilihat mereka malam itu? Tapi jika memaksa untuk tetap tinggal bersama di rumah itu, bisa-bisa Kades Kadir membawa warga kampung dan mengusirnya, ataupun bahkan lebih buruknya merajam mereka karena tuduhan perzinahan. Siska tidak bisa membayangkan bagaimana jika rencana mereka menyelidiki kampung ini malah gagal. Mereka belum mengungkap siapa dalang dan di manakah gadis yang hilang itu. Kita berempat nikah aja. Fajar dan Gama yang tengah mengunyah bakso tersedak terbatuk-batuk mendengar ucapan Siska barusan. Ruri dengan sigap memberi minuman ke Gama dan Fajar yang menepuk-nepuk dada mereka. Setelah lega, mereka berdua mengatur nafas kembali. Menikah? Kita berempat? Ujar Gama masih syok dengan perkataan Siska tadi. Aku nikah sama kamu, Fajar nikah sama Ruri, kata Siska lagi. Heh, ujar mereka bertiga secara bersamaan sambil melihat ke arah Siska. Kak, masa menikah sih? Ucap Ruri mendengar ide gila kakaknya itu. Ya terus gimana lagi coba? Kalau nanti kamu dan Fajar tidur di surau, terus nanti datang puluhan orang buat nyulik kami berdua gimana? Terus kalau kita mengabaikan Pak Kadir, tetap memaksa tinggal sama-sama, takutnya kita malah diusir dan lebih parah nanti dituduh berzina. Lagian kalau dipikir-pikir ya, dengan kita menikah ini, kita bisa tinggal di rumah sama-sama, dan malam hari kita bisa mengintai mereka. Dan kita juga lebih bisa bebas mengatur rencana kita, jelas Siska. Kalau pikir-pikir bener juga sih, gak ada solusi lain. Bisa saja Pak Kades Kadir mengatakan itu juga agar kita sengaja terpisah. Kita gak tahu mereka berapa banyak. Kalau kita tinggalkan Siska dan Ruri di rumah itu, Gam, kita gak tahu kapan aja mereka datang. Ingat, tujuan kita ke sana untuk mencari tahu. Kalau salah satu dari kita tertangkap, gagal sudah misi ini. Aku setuju kita nikah, ucap Fajar menyetujui. Lah, terus kita mau nikahan mereka di mana? Masa iya balik lagi ke pesantren minta kiai menikahkan kita? Balas Fajar. Mereka pun terdiam mencari ide. Gini aja, bentar lagi zuhur kan?
kita cari masjid. Nah, ada Pak Ustadz situ, kita tanya-tanya dulu gimana baiknya, kata Siska. Mereka mengangguk setuju. Setelah selesai mengisi perut, mereka pun segera beranjak dari warung itu dan mencari masjid terdekat. Mereka pun kembali melajukan motor. Tak berapa lama, tibalah mereka di masjid yang lumayan besar. Terlihat beberapa orang di masjid itu. Sepertinya mereka marbot di sana. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, di sini di manakah rumah Ustadz di sini? Tanya Gama. Waalaikumsalam. Oh, mau cari Ustadz Jaki ya dek? Bentar lagi juga datang, kan 15 menit lagi azan. Nanti selesai sholat biar saya sampaikan, kata Pak Marbot. 15 menit pun tiba, azan berkumandang. Tak lama muncullah motor memasuki halaman masjid. Tampaklah seorang pria turun dari motor itu. Pria masih tergolong muda usianya, sekitar 35 tahunan. Memakai peci dan setelan sarung serta baju koko berwarna coklat. Tak lama kemudian, satu persatu orang mulai memasuki masjid. Mereka pun siap-siap untuk sholat berjamaah di masjid itu. Selesai sholat berjamaah, Siska, Ruri, Fajar, dan Gama pun menunggu di teras masjid. Tak lama pria berbaju koko berwarna coklat tadi datang menghampiri mereka, diikuti oleh Pak Marbot di belakangnya. Melihat itu, Gama dan Fajar pun langsung menyalami Ustadz Zaki. Perkenalkan, nama saya Gama. Dan ini sepupu saya, Fajar Ustadz. Dan dua wanita ini adalah Siska dan adiknya, Ruri. Jadi begini Ustadz, kedatangan kami kemari adalah... Gama mulai menceritakan semuanya. Maksud dan tujuan mereka kampung itu dan keinginan mereka untuk menikahi Siska dan Ruri agar mempermudah rencana mereka. Baiklah, mari ikut saya ke rumah Pak Salim. Beliau penghulu di daerah sini, kata Ustadz Jaki. Mereka pun menaiki motor mengikuti motor Ustadz Jaki yang sudah melajukan motor duluan. Tak lama sampailah mereka di sebuah gang dan memasuki gang itu. Tak jauh masuk ke dalam, terlihatlah rumah berwarna hijau. Ustadz Jaki memasukkan halaman rumah itu, memarkirkan motor dan langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum, Pak Salim. Waalaikumsalam. Zaki, ayo masuk, sambut lelaki parubaya dari dalam rumah itu. Ustadz Jaki dan mereka pun duduk di sofa ruang tamu rumah itu. Tak lama keluar istri Pak Salim membawakan minuman sirup berwarna merah dan beberapa kue. Ustadz Jaki menceritakan hajat mereka ke sana. Juga Gama dan Fajar juga menjelaskan semuanya. Jadi begini nak, menikah itu artinya dua wanita ini adalah tanggung jawab kalian berdua. Kalian wajib melindungi dan menjaga istri kalian. Dan kalian juga wajib memberi nafkah. Pak Salim menjelaskan perihal ilmu rumah tangga, serta menasihati Gama dan Fajar karena akan menjadi seorang suami dari Siska dan Ruri. Walinya siapa? Tanya Pak Salim lagi. Orang tua kami sudah tidak ada, Pak. Kami yatim piatu. Hanya ada adik dari ayah, tapi tinggal beda pulau. Tapi tadi saya sudah kabari beliau, dan alhamdulillah beliau menyerahkan kami ke wali hakim, Pak. Jelas Siska yang rupanya sejak tadi di masjid sudah mengabari pamannya. Baiklah, sekarang hubungi pamanmu nak. Saya akan bicara mengenai penyerahan perwalian, perintah Pak Salim. Siska lalu menghubungi pamannya. Untungnya langsung diangkat. Siska kemudian memberikan benda pipi itu ke Salim. Pak Salim berbincang di telepon dengan pamannya Siska. Pamannya Siska ini tinggal di pulau lain. Itu sebabnya jarang bertemu. Tapi mereka tetap berkomunikasi baik dengan Siska. Baiklah, saya akan jadi wali hakim untuk Siska dan Ruri sekarang.
Sekarang kalian sediakan mahar berupa apa saja agar kita bisa melaksanakan akad nikah. Tanyalah pada mempelai wanita, ingin mahar apa? Kata Pak Salim. Baiklah, saya ingin mahar uang 100.000 rupiah, Pak, ucap Siska. Saya juga, Pak, ingin mahar uang 100.000 saja, sahut Ruri kemudian. Baiklah Ustadz Jaki, Anda siap jadi saksi? Siap insya Allah, ucap Ustadz Jaki. Alhamdulillah, semua diberi kelancaran. Baiklah, kita langsungkan niat baik ini di tempat yang baik pula. Sekarang ayo kita ke masjid untuk melaksanakan ijab kabul, ucap Pak Salim lagi. Mereka pun langsung kembali ke masjid tadi dan rencananya akan melangsungkan akad siang itu juga di masjid itu. Ustadz Jaki, istri Pak Salim, serta Marbot akan menjadi saksi akad nikah mereka. Saya terima nikah dan kawinnya Siska Indari binti Idris dengan mas kawin uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai, ucap Gama lantang saat ijab kabul. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Kompak para saksi mengesahkan akad nikah Gama dan Siska. Tak lama kemudian, saya terima nikah dan kawinnya Ruri Indira binti Idris dengan mas kawin uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai, ucap Fajar tak kalah lantang dari Gama. Sah. Alhamdulillah. Siang itu mereka sah menjadi suami istri di mata agama, belum di mata hukum. Tak lupa mereka menandatangani selembar surat yang mengesahkan pernikahan mereka dan juga mengambil beberapa foto dan video untuk dokumentasi sebagai bukti bahwa mereka sudah menikah. Hari sudah sampai sore. Mereka pun pamit serta tak lupa berterima kasih kepada Ustadz Jaki, Pak Salim, dan orang-orang yang menjadi saksi pernikahan mereka. Tak lupa memberikan amplop sebagai tanda terima kasih kepada Pak Salim sudah membantu pernikahan mereka. Walaupun pernikahan ini hanya di atas kertas demi melancarkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Tak ingin kesorean, mereka pun pamit dan segera kembali ke kampung. Masih tak disangka, Fajar dengan ucapannya tadi pagi seperti berumah tangga dan sorenya mereka resmi menikah. Sungguh ucapan memang adalah doa batinnya. Motor terus melaju. Tak lama kemudian sampailah mereka di gapura kampung itu lagi. Seperti biasa, masih dengan hawa mencekamnya. Sore itu mereka memutuskan untuk singgah kembali ke rumah Kadis Kadir. Sampainya di sana, ada wanita cantik sedang duduk di teras bersama Pak Kadir. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera turun dari motor dan menghampiri dua orang itu. Assalamualaikum Pak Kadir, saya kembali lagi untuk melaporkan bahwa saya dan Gama sudah menikah hari ini. Dan bukan hanya kami berdua yang menikah hari ini. Fajar dan Ruri, adik saya, juga sudah menikah. Ini buktinya. Tanpa basi-basi lagi, Siska langsung memberikan 2 lembar fotokopi surat pernyataan nikah mereka. Tak lupa juga menampilkan foto-foto ijab kabul mereka tadi. Melihat itu Pak Kadir mematung. Matanya membulat menelisik setiap lembar kalimat yang tertulis di surat itu. Dan benar, ada tanda tangan Pak Salim di sana. Sial, batinnya. Wanita cantik tadi hanya tersenyum kepada mereka dengan senyuman yang berarti. Kalau Bapak sudah lihat semua tertera jelas di sana, saya permisi. Assalamualaikum. Tanpa berlama-lama, Siska pun pergi dari sana, diikuti Gama, Ruri, serta Fajar. Hati Siska kepalang dongkol dengan semua perlakuan Pak Kadir selama ini. Mulai dari cara bicaranya yang terkesan cuek dan bernada tinggi, serta sikap ketidakpeduliannya saat ibunya hilang dulu. Semua itu membuat Siska hilang respek terhadap kepala desanya itu. Mereka pun kembali menaiki motor dan menuju ke rumah. Pak Kadir hanya bisa memandangi motor mereka yang melaju makin menjauh.
Siapa sangka, niat ingin memisahkan, malah mereka justru lebih cerdik dari perkiraan. Anak-anak bau kencur, mereka sepertinya suka tinggal di sini. Baiklah, kenapa tidak? Bikin kuburan kalian saja di sini, ujar Kadir. Ketara sekali. Sepertinya niat mereka memang ingin mengusik kita. Kalau sudah begini, kenapa tak kita habisi saja malam ini? Nyai Anggi tampak bersemangat.